apa dampaknya ya kalau stres pada anak itu dibiarkan berlarut-larut dok? Misalnya orang tua tidak kunjung menyadari kalau anak itu stres, apa dampak dan efek jangka panjang untuk anak? Ya, stres itu memang kalau dari awal-awalnya kan seperti sama orang dewasa juga ya bisa terjadi sakit penyakit ya, seperti sakit mah, kemudian pusing, nggak bisa tidur, nggak mau makan, mual gitu. Jadi semua fisik dan mental itu tidak bisa dipisahkan. Jadi apa yang terjadi pada mental pasti akan mempengaruhi fisik kita. Halo semuanya, selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya dan pastinya bakalan berguna banget nih untuk semua yang lagi nonton. Perkenalkan saya Febriski Yahya yang akan memandu Alo Talks kali ini dengan topik Ayah dan Bunda, kenali tanda anak mengalami stres. Wah, diskusi kita pasti bakal menarik banget nih ya, apalagi buat para orang tua. Soalnya mungkin sebagian besar orang lain tuh menganggap kalau stres itu cuma bisa terjadi pada orang dewasa aja. Terus bisa jadi ada juga yang mikir nih, ya kalau anak-anak kenapa bisa stres? Emangnya mereka udah punya beban dan tanggung jawab yang besar? Waduh, padahal perlu diketahui nih ya, kalau stres itu bisa dialami oleh siapa aja tanpa memandang usia loh. Bahkan bayi juga itu bisa stres loh. Bedanya kalau orang dewasa kan lebih bisa mengekspresikan ya perasaannya saat lagi stres atau mungkin langsung tahu nih kalau ada hal yang perlu dilakukan untuk mencegah ataupun mengatasi stres yang dialami. Tapi kalau anak-anak, mereka kan cenderung belum mampu ya mendeskripsikan perasaannya, sehingga seperti yang dilansir oleh artikel Alo Dokter, gejala atau tanda stres pada anak memang bisa dibilang nggak mudah untuk dikenali atau malah nggak kelihatan. Nah makanya penting banget nih untuk ayah bunda mengenali tanda-tanda anak yang mengalami stres ya. Supaya ayah bunda itu bisa lebih tahu nih gimana caranya menghadapi si kecil dan apa yang perlu dilakukan saat ia mengalami stres biar nggak terjadi berlarut-larut nih. Nah seperti biasa saya nggak bakal sendirian nih dalam pembahasan di Alo Talks kali ini. So langsung aja yuk kita ngobrol sama ahlinya nih. Beliau merupakan public figure di bidang kesehatan yang udah berkiprah sejak lama di media dalam memberikan info-info kesehatan menarik dan pastinya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Ya, udah ada Dr. Sonia Wibisono. Senang banget nih Alo Talks kali ini bisa mendapat kehormatan kedatangan seorang narasumber yang hebat ya. Pastinya udah pada nggak asing lagi dong sama beliau. Halo Dr. Sonia, apa kabar nih? Apa kabar? Sehat selalu dong. Oke. Nah dokter, sehubungan dengan topik kita kali ini kan stres pada anak ya. Tadi seperti saya sebutkan di awal, tadi katanya orang-orang tuh banyak yang mengira kalau stres tuh anak-anak tuh nggak mungkin stres deh gitu ya. Karena anak-anak kan masa yang paling bahagia gitu ya. Masa sih mereka stres, orang belum ada tagihan, cicilan gitu ya, belum ada tanggung jawab gitu. Nah, terus tapi bener nggak sih anak tuh bisa stres gitu dok? Sebenarnya saya mau nanya nih dok, secara general ya, stres itu apa sih dok? Kenapa orang itu bisa mengalami stres? Ya, jadi sebenarnya stres itu bisa dialami oleh semua orang loh, mulai dari bayi sampai dewasa. Tapi kan seperti apa beda-beda nih, beda stresornya, beda penyebabnya, dan beda reaksinya juga. Nah, stres itu sebenarnya adalah reaksi tubuh kita terhadap ancaman, tekanan, atau situasi yang baru. Jadi biasanya misalnya kita stres, itu tubuh kita akan mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol. Jadi ada tuh waktu dulu aku di Fakultas Kedokteran namanya fight or flight. Jadi kita tuh ada respon tubuh kita fight or flight gitu. Jadi saat kita stres itu kita semua tekanan darahnya meningkat, kemudian tegang, saraf-sarafnya semua tegang gitu ya. Kemudian jantungnya juga berdetak kencang gitu. Jadi pokoknya siap-siap ya kayak orang mau fight gitu ya, kayak orang mau perang gitu. Nah, itu yang terjadi pada diri kita kalau kita lagi stres. Nah, sebenarnya stres itu kan kita perlukan dalam kehidupan kita ya. Jadi misalnya stres sedikit-sedikit itu oke buat memotivasi diri kita sehingga kita punya motivasi untuk bisa menjadi lebih tinggi lagi gitu. Misalnya di kantor atau di sekolah, kita dikasih sedikit stresor sama guru kita atau sama bos kita untuk kita bisa semangat, bisa mengerjakan sesuatu lebih baik lagi. Tapi kalau stresnya tuh udah terlalu berlebihan, tidak bisa diatasi oleh kita gitu ya. Nah, kenapa kita tidak bisa mengatasi stres atau seorang anak atau seorang bayi? Nah, itu bisa juga karena diri dia sendiri, faktor karakter, faktor lingkungan yang mendukung, bisa juga karena memang stresornya terlalu besar. Jadi itu ada dua arah nih kalau stres. Jadi segala sesuatu memang mengenai stres ini nggak bisa
disamaratakan untuk satu orang. Jadi ada yang buat seseorang ini sesuatu ya stresor yang ringan ini menjadi berat, tapi ada sesuatu stresor yang berat bagi orang lain mungkin nggak ada papanya bagi orang lain. Jadi ini semua subjektif lah ya. Oke, Kata stres iya, itu iya. seperti cantik lah. Iya, Cantik kan iya. beda juga Iya, ya. iya, Untuk betul. Mbak Feby mungkin cantik seperti ini. Iya. Untuk aku, untuk yang lain cantik seperti itu beda-beda. Jadi stres itu memang nggak bisa disamaratakan satu orang sama yang lain. Nah kita kadang-kadang bilang, oh kamu kok gitu aja stres sih gitu ya. Anak, apalagi kalau kita ngomong sama anak, kamu jangan stres lah, masa gitu aja stres. Nggak Iya, bisa begitu. nggak bisa gitu, benar-benar. Soalnya setiap orang tuh memang berbeda gitu dari Oke. stresor dan cara menanggapinya juga. Oke, jadi kan stres itu sebenarnya tergantung sudut pandang kita ya. Bisa jadi sebuah stresor tuh netral, tapi tergantung sudut pandang dan persepsi masing-masing orang gitu dok ya. Tergantung reaksi tubuh dan reaksi karakter dan reaksi lingkungan. Oke. Yang memang dihadapi dan mereka menanggapinya seperti apa gitu. Oke, jadi emang kita aja orang dewasa masih suka, kenapa dia stres gue enggak gitu kan. Tapi apalagi kita sebagai orang dewasa melihat anak-anak gitu dok ya. Misalnya kayak, kamu ngapain sih stres gitu aja kok stres gitu. Kayak kita masih sulit memahami kenapa anak-anak tuh bisa stres gitu dok ya. Nah kalau stres pada anak sendiri menurut dokter Sonia ya, itu kira-kira penyebabnya apa sih dok? Kok anak-anak itu yang kayaknya masih main-main aja gitu ya, itu bisa stres. Terus gejalanya tuh sama nggak sama kayak orang dewasa? Ya, jadi stres itu pada anak memang beragam-ragam bedanya. Kayak tadi kan stres itu perubahan gitu ya, suatu perubahan. Anak itu kan dari bayi dia perubahannya banyak banget kan, mulai dari di kandungan ibu, kemudian dia keluar, itu juga adalah suatu stres juga buat dia. Stres itu bisa dibagi dua sih sebenarnya, stres fisik dan stres mental. Nah pada anak itu kan mungkin banyak juga stres fisik ya, karena dia baru keluar dari rahim, kemudian dia menangis gitu, kemudian dia menghirup udara, kemudian dia merasa dingin. Atau anak saya dulu tuh yang kecil tuh kesian yang nomor 2, dia tuh kekurusan lahirnya gitu, jadi memang agak kurus, jadi dia suka kedinginan, jadi dia tuh suka nangis-nangis gitu, jadi lebih rewel lah dibanding yang kakaknya yang waktu itu memang beratnya lahirnya normal. Nah, jadi memang stres fisik itu menyebabkan anak itu juga bisa responnya kan biasanya menangis gitu, anak bayi lah ya gitu. Tapi kalau udah mulai besar lagi, nah itu dia mulai beragam nih, misalnya ketemu orang yang nggak dikenal, atau bosan, kesepian, atau pakaian yang nggak nyaman, atau pakaian terlalu basah, pakaian terlalu ketat gitu, atau kepanasan, kedinginan, terlalu berisik, pokoknya apa aja tuh sebenarnya bisa menyebabkan stresor pada anak. Nah kemudian anak yang udah lebih besar lagi, misalnya dia ada bullying di sekolah, atau berantem sama temennya, atau guru mungkin ya. Saya ada pengalaman keluarga juga sih, bahwa ada guru, misalnya guru masuk SD tuh bikin trauma gitu ya, karena gurunya mungkin suka marah-marah, nggak jelas gitu, nggak sabaran gitu ya. Nggak sabaran gitu ya. Guru juga maksudnya ya orang-orang di sekeliling anak itu bisa menjadi stresor juga untuk anak tersebut gitu. Kemudian kemarin pandemi COVID kan 2 tahun tuh ya, hampir 2 tahun anak-anak sekolah online. Nah itu merupakan stres yang cukup berat sih bagi banyak anak-anak juga di Indonesia dan di seluruh dunia, karena harus di rumah. Bayangkan biasanya bisa ketemu teman-temannya, kemudian sekarang harus di rumah terus, dan ini berpaku pada komputer dan gadget gitu kan. Nah itu kan juga stres. Pada fisik juga kan, karena matanya sakit, kemudian bisa pusing juga kan. Nah makanya kadang-kadang di sekolah kan juga kemarin diajarin untuk stretching, atau misalnya setiap 15 menit itu kita pandangannya kalau kita sering ke gadget itu kita keluar lah, kayak gini kan enak nih, bisa mandang yang jauh-jauh, yang hijau-hijau. Itu kenapa? Karena mata kita tuh kan istirahat kalau kita mandang yang jauh-jauh, yang hijau-hijau. Kalau nggak tuh terlalu penat gitu kalau ngeliat ke gadget terus kan. Nah jadi selain stresor fisik gitu ya, matanya lelah, pusing kepala gitu ngeliat gadget terus, juga stres secara psikis karena di rumah nggak ada temen, misalnya sendirian, apalagi misalnya yang di rumah itu cuman nggak ada sibling atau nggak ada saudara yang seumur, misalnya umurnya lebih besar atau lebih kecil, atau bahkan nggak ada saudara sama sekali gitu ya. Nah itu bisa jadi banyak sih kemarin yang, apalagi kalau misalnya dia udah ada stres sebelumnya, atau misalnya memang karakternya udah gampang stresan ya. Jadi kan ada tuh orang yang karakternya tuh memang pendiam, terus kayaknya lebih disimpan, introvert, yang nggak gampang ngomong, nggak gampang terbuka. Nah itu kalau memang didiamkan aja, maksudnya orang tuanya nggak ngebantu untuk dia membantu bercerita atau storytelling atau membantu membuka dia, kemudian dia dihadapin stresor di sekolah gitu. Misalnya kemarin tuh ada
cerita di sekolah anakku tuh, jadi dia baru pindah sekolah anaknya dari sekolah nasional ke sekolah internasional. Terus terjadilah pandemi ini, dimana kan harus online dan bahasanya berubah, beda dari omongan guru bahasa Indonesia ke guru bahasa Inggris, adaptasi lagi gitu. Dan anaknya memang pendiam gitu, jadi benar-benar diam di sekolah. Kalau kadang-kadang kalau kan kemarin kemudian berubah jadi online dan offline, pas saat online kemudian jadi diam juga, dan jarang mau bergaul, dan aduh kesian banget sih, akhirnya berakhir tragis gitu. Tapi itu benar-benar harus dicermati gitu pada anak ya, bahwa stresornya itu pertama dari karakter. Kita harus lihat anak kita tuh seperti apa gitu ya. Biasanya tuh kelihatan apakah anaknya introvert tuh harus lebih diperhatikan lebih sih gitu. Kemudian bagaimana sikap dari sekelilingnya, apakah orang tuanya, gurunya, atau teman-temannya itu sedang ada stresor gitu, apakah ada gangguan dengan mereka gitu, kayak tadi pindah sekolah atau misalnya susah atau ada yang bullying gitu. Nah itu harus diperhatikan stresor sekelilingnya gitu, dan itu tidak bisa tertangani kalau misalnya memang tidak cepat-cepat diinterupsi. Jadi sebagai orang tua tentunya ya yang paling dekat dengan anak ya. Kalau guru kan mungkin terlalu banyak muridnya. Nah orang tua kita harus bener-bener deh jangan sampai terlambat gitu. Karena kalau kan kita nggak mau lah ya amit-amit ya gitu sampai anak kita kenapa-kenapa. Betul gitu. banget. Nah, jadi banyak orang tua yang tadi sebenarnya dokter bilang kurang peka gitu mungkin ya kalau anak-anak juga mengalami stres selama masa pandemi COVID-19. Jangankan anak-anak nih dok, kalau saya aja nih ya lahiran gitu kan pas lagi COVID, terus lagi baby blues nggak bisa kemana-mana, jadi nggak bisa ngapain, jadi tambah stres gitu. Apalagi anak-anak yang mereka tuh mungkin dunia baru gitu ya, terus gitu mereka nggak bisa keluar rumah, tiba-tiba kalaupun keluar harus pakai masker terus, prokesnya kayak cuci tangan terus-terusan, kayak ngapain sih gitu kan. Tapi kepulangan salah prokes sih, kalau aku tuh dari kecil sih, walaupun dulu aku bukan pandemi ya. Berarti memang udah terbiasa. Iya, soalnya ayah ibu aku dokter, jadi dari kecil tuh aku sering banget disuruh cuci tangan. Jadi aku dari kecil memang membiasakan anak aku juga untuk cuci tangan. Jadi aku tuh anakku cowok-cowok, jadi aku ajarin sambil main pesawat gitu misalnya sambil cuci tangan gitu, ngeng sambil di wastafel gitu cuci tangan. Begitu cuci tangannya juga harus sesuai gitu, maksudnya harus pakai kulit telapak, aku ajarin punggung tangan, jari-jari gitu, harus 20 detik lah minimum gitu. Jadi aku memang udah mengajarkan sih, dan memang ajaran prokes dan ajaran kesehatan ini sebenarnya gaya hidup sehat harus dari kecil. Betul. Semuanya itu harus dari kecil. Jadi kesehatan tuh seperti agama ya menurut saya. Jadi harus diomongin tapi juga harus dipraktekkan dan contohkan ya, karena anak mencontoh dan dari kecil gitu. Jadi tuh sebenarnya tugas aku tuh juga kan aku anak 3, tapi dari anak yang terakhir tuh aku lebih berusaha, karena mungkin anak pertama masih percobaan ya, ya dari baca-baca buku gitu. Tapi anak ketiga tuh udah lebih ngerti. Jadi aku udah dari lebih kecil tuh lebih ngajarin dia tuh kayak cara membaca gitu. Teman-teman aku tuh juga banyak tuh yang memang dari kecil sekarang udah lebih ngerti gitu ya. Jadi dari kecil tuh mereka udah dikasih paparan terhadap misalnya belajar musik, belajar olahraga, kemudian pola hidup sehat, prokes gitu. Dari kecil tuh udah diajarin. Dan mereka tuh juga bukan cuma ngajarin tapi nyontohin ya. Sebagai orang tua tuh adalah contoh yang pertama. Baik, betul banget. Gak bisa diomongin doang ya, harus contohkan. Nah mungkin Dokter Sonia termasuk salah satu orang yang beruntung karena dari kecil sudah diajarkan prokes ya. Cuma banyak orang-orang yang kita kan dari kecil ya biasa aja dilepas gitu, tiba-tiba dreng pandemi nih, tiba-tiba harus pakai masker, tiba-tiba harus ini, kan mungkin anak jadi kaget dengan adaptasi ya. Mereka tidak semua bisa beradaptasi dengan baik dan mereka akhirnya stres gara-gara prokes gitu dok ya. Kayak ini apa sih hal yang baru banget gitu kan. Nah ini mungkin banyak anak yang bahkan waktu di rumah juga stres, pas keluar rumah juga stres dok. Makanya tadi itu ya prokes itu, dan juga mereka nggak biasa ketemu orang. Nah ini gimana caranya orang tua, kita sebagai orang tua itu bisa membantu mereka mengatasi stresnya gitu dok. Apalagi misalnya di dalam mereka bisa nggak stres untuk menjalankan prokes dengan baik, itu gimana caranya dok? Jadi pada anak itu yang penting pertama adalah contoh tadi ya, kita juga harus mencontohkan. Jadi misalnya kita mau anak kita prokes, kita harus mencontohkan cuci tangan sering-sering, pakai masker, pakai hand sanitizer berbasis alkohol. Kalau saya sih juga, saya tuh suka banget semprot ruangan yang disinfektan spray, terutama yang organic food grade, karena kita tuh kan kalau masalah kesehatan itu dibagi 3 ya. Jadi ada segitiga yang menentukan kesehatan kita. Pertama itu adalah host. Jadi host
agent, kemudian lingkungan. Jadi host daya tahan tubuh kita sendiri. Kita harus meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur 30 menit tiap hari, tidur yang cukup. Itu penting banget ya selama pandemi, 6-8 jam sehari. Jangan sampai kecapean kan. Banyak kemarin dokter-dokter yang aduh kesian sampai meninggal karena kecapean tuh bener-bener ya. Padahal mereka udah prokes kan, cuman kecapean. Kemudian hindari stres. Itu juga penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kemudian bisa juga kayak makan empon-empon, herbal-herbal gitu. Kemudian tergantung juga viral. Jadi seberapa bahaya virus, seberapa tinggi tingkat virulensi dari si virus tadi. Nah, kemudian segitiga yang terakhir adalah lingkungan. Seberapa bersih lingkungan kita. Makanya aku tuh seneng banget dari kecil cuci tangan. Kemudian kalau nggak ada air mengalir dan sabun, pakai hand sanitizer berbasis alkohol. Tapi yang food grade dan juga ada moisturizernya sehingga tangannya nggak kering. Karena kalau tangan merah-merah nggak mau juga dong ya pakai alkohol tangan merah-merah. Kemudian aku juga lingkungan nih harus bersih, jadi aku pakai spray disinfektan tapi harus yang organik dan food grade sehingga ruangannya tuh bersih. Nah itu segitiga yang harus kita perhatikan untuk daya tahan tubuh. Nah itu harus kita ajarkan kepada anak, bukan cuma diomongin aja tapi juga kita praktekkan. Nah kemudian mengenai batin nih ya anak itu. Jadi kita tuh nggak bisa memperlakukan anak itu sebenarnya otoriter atau kayak kita ngomong sama benda gitu ya, atau sama robot gitu ya. Jadi misalnya dia marah-marah atau dia curhat sesuatu atau dia ngomong atau dia diem aja, kita tuh nggak bisa cuman langsung memerintah aja gitu. Kamu udah diem aja deh gitu, atau kamu masuk sana deh, masuk kamar deh gitu. Atau kamu kalau nggak mau ini nanti mami nggak kasih ini ya gitu. Atau misalnya dia ancaman lagi hukuman gitu lah ya. Ya itu sebenarnya tidak melatih mereka untuk berkembang otaknya. Karena sebenarnya yang kita pengen apa sih? Ibu-ibu pengen orang tua apa sih? Coba misalnya Febri udah punya anak belum? Udah 2. Febri pengen anaknya menjadi seorang yang apa? Aku pengen anakku tuh jadi orang yang berani speak up gitu ya, orang yang asertif, tapi juga bisa menghargai batasan-batasan orang lain gitu, toleransi juga. Nah berarti kan pengennya otaknya berkembang dong. Betul. Pengennya otaknya itu bisa mengatasi masalah-masalah hidup, bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Problem solvingnya bagus. Nah itu kan semua kita pengen mereka bahagia juga. Benar. Itu kan yang kita pengen ibu untuk anaknya dong. Betul. Nah tapi bagaimana kalau kita tidak bisa membantu mereka mengembangkan otak itu? Karena untuk menjadi seperti itu yang tadi Feby bilang itu adalah butuh kedewasaan. Dan untuk kedewasaan itu, otak kita itu perlu mengembangkan, karena otak kita tuh terdiri dari 100 miliar sel-sel, di mana mereka saling berkoneksi, neuron-neuronnya itu untuk membuat jaras-jaras. Jadi misalnya kita melatih mereka untuk berpikir sesuatu, itu tuh mereka akan terus berkembang sama seperti rel kereta aja. Jadi kalau rel kereta pertama-tama kalau nggak dipakai itu kaku, tapi lama-lama nanti akan lemes gitu. Nah sama juga jaras di otak seperti itu. Jadi kalau kita dari kecil, misalnya anak-anak ngomong sesuatu, minta sesuatu atau protes atau nangis atau sesuatu, tapi kita tidak menjelaskan, atau kita cuma marah-marah aja atau suruh ngasih mereka hukuman atau suruh mereka masuk kamar, maka otak mereka tidak berkembang. Jadi sebenarnya apapun komplain si anak, misalnya anak itu bilang, aduh saya nggak mau bikin PR, aduh PR ini susah banget sih gitu, nggak mau bikin lagi. Atau misalnya di sekolah, pokoknya saya nggak mau ke sekolah nih gitu, saya takut berenang, saya nggak mau belajar benang, saya nggak mau les matematika, atau nggak mau ini nggak mau itu. Nah kita tuh nggak bisa bilang langsung, pokoknya besok les ya, kalau nggak les mami nggak mau kasihin kamu makanan berapa hari gitu, atau misalnya pokoknya kalau nggak mau ini mami nggak mau ngasih ini ya gitu. Pokoknya ancaman nggak boleh itu sebaiknya jangan begitu ya, karena itu akan menutup kesempatan otak mereka untuk berkembang dan berpikir kreatif. Jadi lebih baik kalau misalnya memang ibu-ibu tujuannya itu pengen punya anak yang dewasa, mandiri, bisa ambil keputusan sendiri, lebih baik dari kecil itu dilatih bagaimana untuk mengembangkan otak depannya itu, sehingga mereka tidak gampang untuk menyerah, tidak gampang untuk bingung, tidak gampang untuk putus asa, karena dari kecil memang dikasih cara-cara untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi biasanya yang bagus adalah untuk mengulang mereka, storytelling. Jadi agar anak itu bisa menceritakan hal-hal yang mengganjal di hati mereka. Jadi kadang-kadang ada anak yang stres, diem aja gitu. Nah itu karena mereka tidak bisa mengungkapkan apa perasaan mereka.
makanya bagus banget kalau misalnya dari kecil anak udah bisa menggambar, dikasih buku untuk jurnal atau diary. Jadi kan dulu Journaling saya ya? pikir juga ya, oh diary itu cuma buat anak cewek gitu. Ternyata enggak. Ternyata anak cowok tuh justru penting banget kan, anak cowok itu yang nggak bisa ngungkapin perasaan kadang-kadang. Makanya bisa kasih jurnal untuk mereka gambar-gambar. Apa yang hari ini anak Anda merasa bahagia atau apa yang merasa sedih. Itu bisa ditulis atau digambar oleh mereka sehingga mereka bisa menceritakan lagi. Atau misalnya ini kayak misalnya mereka nggak mau berenang nih, tiba-tiba nggak mau berenang gitu, out of nothing nggak mau berenang gitu. Kenapa? Ada sesuatu nggak? Apakah karena dia diolok-olok di sekolahnya, atau dia nggak bisa berenang, atau ada sesuatu? Nah itu harus diceritakan, harus ditanya gitu. Ya, di probing ya. Kemarin lucu deh kan, anak saya juga udah mulai agak mengarah ke teenager gitu ya. Jadi dia agak susah, malas ngomong. Kadang-kadang anak cowok tuh malas ngomong gitu ya. Ditanya sedikit, jawabnya cuma sesuatu jawabnya cuma sedikit gitu. Kalau tanya misalnya bagaimana hari kamu atau how's your day gitu, jawabnya cuma sedikit gitu. Tapi kemudian aku ajak ngobrol dengan cara main tebak-tebakan gitu. Coba hari ini apa aja yang membuatmu bahagia? Coba kasih 3, nanti mami tebak mana yang salah gitu atau mana yang benar. Nah itu mau tuh dia cerita panjang lebar gitu. Jadi kita bisa dengerin gitu. Nanti kita sosok nebak gitu mana yang benar mana yang salah. Jadi bisa juga dipancing diomongin dengan games atau bisa juga kita selimurin dengan kita sambil beraktivitas yang lain, misalnya sambil bermain apa aja lah yang dia suka ya, catur, monopoli, atau misalnya sambil makan bersama. Itu jadi sambil ada aktivitas sambil kita ngobrol gitu. Kadang-kadang nggak harus nanyanya langsung ke dia yang jawab, tapi kita ngobrolin tentang diri kita sendiri, kemudian nanti langsung tanya ke dia, kalau kamu bagaimana hari ini, ngapain aja, apa yang hari ini bahagia, apa yang hari ini bikin sedih gitu. Dan kadang-kadang untuk mereka mengulangi storytelling mengenai luka mereka, misalnya dibully di sekolah atau ada yang jahat kepada mereka, itu membantu mereka untuk bisa mengovercome. Jadi yang bikin mereka takut dan emosional dan marah itu biasanya adalah otak belakang. Jadi di otak belakang itu adalah reaksi-reaksi yang kita impuls, yang kita keluarkan langsung kalau kita sedang ada sesuatu reaksi gitu, reaksi terhadap satu stresor gitu. Jadi misalnya kita marah atau kita mau emosi atau kita mau sedih, itu otak belakang. Tapi kemudian bagaimana kita bisa menahannya dengan, kita harus ajarin juga untuk anak. Kalau saya kayak emosi kita harus tahan napas atau tarik napas atau kita meditasi atau keluar calm down. Kita keluar dulu gitu ya dari ruangan tersebut. Kemudian habis itu kita baru reasoning. Habis itu kita baru memakai otak depan kita untuk menyelimuti emosi-emosi tadi dan kita mulai ngomong baik-baik untuk menyelesaikan masalahnya. Nah itu juga harus diajarkan sejak kecil. Nggak bisa nanti tiba-tiba udah besar suruh kok emotion banget sih nih anak gitu ya. Kok kenapa nggak bisa nahan emosinya? Itu sebenarnya juga harus dilatih sejak kecil, nggak bisa tiba-tiba ya. Itu semua adalah latihan. Jadi seperti tadi jaras-jaras di otak kita itu adalah seperti rel kereta api yang kalau nggak dijalanin itu maka akan kosong, nggak akan pernah terjadi memori-memori dan cara baru untuk bisa mengatasi masalah-masalah dengan cara pikir yang dewasa dan matang. Itu semua harus diolah sejak kecil. Makanya dari kecil kita harus bisa membuka mereka untuk mereka bercerita tadi dengan cara-cara tadi kan, mereka bisa bercerita, bahkan rasa-rasa sakit hatinya itu lewat bullying atau kepada gurunya atau kepada siapapun temannya itu harus diceritakan kembali loh. Dengan dia menceritakan kembali maka mudah-mudahan mereka bisa overcome, mereka bisa merasa oh itu nggak apa-apa kok gitu, akhirnya it's gonna be okay gitu. Jadi misalnya dia pernah ngelihat suatu kecelakaan gitu. Nah, traumatis lah pokoknya. Traumatis itu kalau bisa sama-sama dipandu untuk diceritakan kembali. Tapi mungkin kita bilang bahwa mami punya remote control, jadi nanti kamu bisa skip bagian-bagian yang serem gitu. Jadi bagian yang serem tuh skip. Tapi nanti akhirnya gimana? Endingnya kan misalnya siapa kecelakaan gitu ya, amit-amit ya. Cuman misalnya dibawa ke rumah sakit. Tapi kemudian akhirnya kan udah diobatin oleh dokter dan akhirnya udah menjadi sehat kembali kan. Dan si misalnya supir lah gitu ya katakan. Supir tadi kan udah oke kan sekarang gitu, udah bisa kerja kembali kok, udah oke gitu. Jadi akhirnya tuh happy ending gitu, bahagia gitu karena sudah bisa diatasi gitu. Dan itu harus diproses di otak anak tersebut sehingga anak tersebut tuh melalui proses itu, melalui rasa sakit itu
dan dia bisa overcome dan akhirnya mereka bisa menerima dan bisa merasa bahwa itu hasilnya nggak apa-apa, hasilnya It's bagus okay kok, lah it's ya. okay, akhirnya Acceptance lah hasilnya. udah lewat Iya. dan sudah berhasil diatasi. Nah itu bagaimana cara mengatasinya, segala diceritakan kan, sehingga semuanya nanti bisa menjadi baik. Nah itu cara mengajari Hadapi anak untuk mengatasi stres, mengambil keputusan, Oke. mengelola hidupnya dia sehingga dia bisa mengambil keputusan gitu. Oke, jadi tadi dokter udah jelasin soal bagaimana cara menghadapi stres dengan cara salah satunya adalah mengekspresikan emosinya ya dengan cara bercerita, memancing anak tuh bercerita. Habis itu juga problem solving tadi juga ya, dan bekal-bekal psikologis ini yang bisa membantu anak untuk menghadapi stres yang mungkin dihadapi di sekolah kalau di sekolah online, offline kayak sekarang ini dok ya. Nah ada bekal apa lagi sih dok yang bisa orang tua ajarkan kepada anak sebelum anak-anak kita itu kan sekarang udah mulai masuk tatap muka ya, apalagi bekal yang bisa kita ajarkan untuk mereka agar bisa tetap safe selama di sekolah? Ya, tentunya prokes ya. Prokes itu harus kan social distancing, jaga jarak. Kemudian kalau ada yang harus pakai masker kan sekarang tetap harus pakai masker ya. Kalau di Jepang sih dulu sebelum pandemi batuk pilek juga tetap harus pakai masker, padahal batuk pilek biasa gitu. Jadi kita memang udah tahu diri masing-masing tetap pakai masker. Jadi memang pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sering-sering ya, terutama kalau sebelum pegang lubang-lubang hidung, mulut, mata itu harus cuci tangan. Sebelum pegang masker, buka masker, tutup masker, cuci tangan. Kalau nggak ada air dan sabun, nggak ada air mengalir dan sabun, pakai hand sanitizer berbasis alkohol yang organik, food grade, dan juga kalau bisa ada moisturizernya sehingga tangan nggak kering. Kemudian juga untuk para guru atau tempat-tempat publik yang biasa dipakai oleh anak-anak maupun dipakai oleh orang dewasa yang tertutup, kalau bisa juga disemprot sama disinfektan organic food grade gitu ya, sehingga bisa lingkungannya bersih karena lingkungan tuh efek banget ya. Aku sih kan 2 kali juga kena COVID, tapi karena aku prokesnya cukup ketat ya, cuci tangan, semprot-semprot disinfektan spray, jadi aku tuh alhamdulillah sih nggak bergejala gitu Jan. Kemudian negatifnya juga cukup cepat lah ya. gitu. Betul banget nih, saya juga setuju. Orang tua harus bisa lebih tenang dan juga mau untuk berpikir kreatif ya dalam mengajarkan prokes pada anak. Nah, selain cara mengajarkan, produk yang dipakai dalam menjalani prokes pun juga harus perhatikan dong ya. Karena kan sayang banget nih kalau udah disiplin tapi tahu-tahu produk yang dipersiapkan ternyata kurang efektif untuk bunuh virus dan kuman penyebab penyakit. So, saya ada nih rekomendasi produk disinfektan yang efektif untuk membunuh virus ataupun kuman dan bakteri penyebab penyakit, yaitu Love Me Disinfectant Spray Antivirus Organik. Produk inovasi dengan teknologi Jepang yang terbuat dari bahan alami sehingga aman digunakan dan ampuh membasmi virus, kuman, jamur, ataupun bakteri penyebab penyakit. Love Me Disinfectant Spray Antivirus Organik mengandung etil alkohol, klorometil isothiazolinone, benzalkonium chloride dan berukuran 250 ml, jadi gampang nih dibawa kemana-mana. Disinfektan dari Love Me ini variannya tuh ada yang disinfektan spray dan juga ada yang berupa hand and body antibacterial spray. Dan Love Me ini ramah keluarga loh, bisa disemprotkan secara menyeluruh ke udara dalam ruangan, bisa ruangan tertutup, ruangan ber-AC, bahkan di dalam mobil loh. Aman juga nih untuk digunakan di kamar anak, kamar bayi maupun di permukaan benda seperti mainan anak. Bisa juga dibawa ke sekolah untuk membersihkan tangan si kecil maupun benda-benda di sekitarnya seperti meja, kursi, dan tasnya. Jadi bisa lebih tenang ya dalam mencegah paparan virus dan kuman-kuman penyebab penyakit. Terus ya, karena aromanya segar banget, si kecil juga bisa jadi lebih nyaman nih saat menggunakannya tanpa perlu khawatir sama aroma alkohol yang menyengat. Jadi tinggal pilih deh mana yang kira-kira aromanya disukai sama si kecil. Gak cuma itu, keunikan aroma segar Love Me juga mampu meminimalkan bau gak sedap, termasuk bau asap rokok, sehingga bikin udara ruangan tuh terasa lebih segar dan nyaman. Nah sekarang kita balik lagi ke dokter Sonia ya. Nah dokter, kan tadi udah diajarin cara menghadapi stres pada anak ya. Terus gimana, apa dampaknya ya kalau stres pada anak itu dibiarkan berlarut-larut dok? Misalnya orang tua tidak kunjung menyadari kalau anak itu stres, apa dampak dan efek jangka panjang untuk anak? Ya, stres itu memang kalau dari awal-awalnya kan seperti sama orang dewasa juga ya bisa terjadi sakit penyakit ya, seperti sakit mah, kemudian pusing, nggak bisa tidur, nggak mau makan, mual gitu. Jadi semua
fisik dan mental itu tidak bisa dipisahkan. Jadi apa yang terjadi pada mental pasti akan mempengaruhi fisik kita gitu. Sama lah kalau misalnya kita habis berantem misalnya sama pacar atau sama suami kan suka sakit mah tuh. Iya, langsung gitu. Karena asam lambungnya meningkat gitu. Kemudian karena kita respon fight or flight-nya juga pasti meningkat semua gitu. Deg-degan lah gitu. Kadang-kadang kalau misalnya itu suka deg-degan atau sampai sakit kepala gitu, hipertensi segala. Nah itu juga sama aja terjadi pada anak di fisiknya. Nah kalau berlama-lamaan nanti dia bisa akan menjadi depresi, murung, nggak mau sekolah, kemudian nggak mau melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan, jadi anak yang berbeda gitu. Bahkan bukan tidak mungkin nanti bisa jadi ketinggalan pelajaran dan juga ketinggalan tumbuh kembangnya. Gitu. Sampai ke tumbuh kembang ya dok ya? Iya kan, kalau sakit-sakit terus daya tahan tubuhnya menurun misalnya, kemudian sakit terus, sehingga nanti dia kalau sakit kan nggak bisa tumbuh kembang. Kalau kita saat sakit kan itu terhenti tuh proses tumbuh kembang, apalagi kepada anak-anak ya, karena kan sel-sel rusak semua, mesti diperbaiki lagi gitu. Jadi ya memang dampaknya itu sangat, dan bisa yang fatalnya itu tuh amit-amit ya kalau misalnya anak itu melakukan sesuatu juga pada dirinya gitu kan. Itu paling sedih ya. Iya, pasti. Gitu. Jadi memang harus dicegah sedini mungkin gitu dengan cara yang paling penting tuh adalah ajak ngomong. Iya, betul. Ajak ngomong secara rasional, diajak ngobrol dan dia bisa storytelling, itu aja. Yang penting asal dia bisa terbuka, ngomongin apa adanya, apa yang dia rasakan itu udah paling benar. Kalau dia udah mulai diem, nggak mau ngomong, nggak bisa cerita, dan orang tuanya diemin aja, itu kayaknya makin lama akan menjadi beku dan jauh gitu. Sama lah seperti orang dewasa aja lah. Kalau kita, kalau cewek kan mungkin lebih bawel ya, lebih ngobrol. Tapi kalau cowok kan kadang-kadang lebih diem gitu ya. Tapi kadang ada anak-anak yang nggak nyaman gitu dok cerita sama orang tuanya, itu gimana dok ya? Ya bisa kalau kita udah coba semua cara ya. Tadi udah pakai games nggak bisa, udah pakai main bersama. Sama camping bersama, apapun dengan aktiviti yang lain nggak bisa, itu bisa minta pertolongan ke psikolog, psikiater atau ke motivator gitu, siapapun yang bisa membantu anak itu untuk menjadi terbuka. Lah ya. Iya, Iya benar-benar. Ya ke profesional berarti ya. Jadi benar-benar harus dideteksi sejak dini dok ya. Semua penyakit apapun termasuk stres harus dideteksi sejak dini. Iya benar sih, benar. Termasuk COVID, kanker, ya termasuk stres. Jadi dengan lebih cepat kita mengatasi sesuatu itu pasti efeknya akan lebih baik dan lebih mudah ditangani ya. Pasti akan lebih mudah ditangani dan lebih sempurna penyembuhannya, healingnya lebih baik gitu. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut pasti efeknya akan lebih lama. Itu terjadi untuk semua penyakit. Jadi ada orang nih yang aduh saya nggak mau periksa darah nih, saya takut periksa darah nih gitu ya. Ya gimana sih gitu ya, justru kalau misalnya nggak ketahuan nanti udah parah, udah stadium berapa nggak bisa diobatin. Iya udah nggak bisa dong. Jadi justru jangan takut, justru pencegahan itu, karena kita sebagai dokter tujuan kita bukan cuma mengobati tapi untuk pencegahan juga. Karena kalau dicegah itu sangat lebih baik daripada mengobati. Dan itu terbukti ya di semua bidang, di semua penyakit termasuk si COVID ini juga gitu. Kalau cepat dideteksi kan langsung dikasih obat, virusnya musnah, terus kita bisa kembali mengendalikan tubuh kita. Tapi kalau enggak gitu ya, sampai dulu tuh yang zaman Delta itu kan terjadi banyak sitokin storm segala, badai sitokin karena terlambat juga ditangani dan udah terlanjur parah. Dan kalau udah di bawah tubuh kita tuh udah nggak kuat gitu ngangkatnya lagi gitu, daya tahan tubuhnya tuh udah nggak kuat gitu untuk melawan virusnya udah terlalu banyak gitu, penyakit kanker misalnya udah terlalu stadium 4 atau stres juga anak yang udah terlalu besar itu tuh mereka susah lagi gitu untuk memulihkan diri, memulihkannya tuh susah. Tapi kalau dari dikit kita udah bisa open mereka, kita bisa ngobrol sama mereka, mereka bisa curhat sama kita dengan berbagai cara yang tadi saya coba sebutkan. Nah itu moga-moga mereka bisa membuka otaknya dan bisa otaknya itu berkembang untuk mereka berpikir cara solusinya, cara mengatasinya. Dan bukan cuma untuk saat ini tapi untuk pegangan masa depan mereka, sehingga nanti masa depan mereka mudah aja tuh kalau terjatuh bisa bangkit lagi. Kalau misalnya mereka punya masalah, mereka bisa mencari solusi yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Jadi resilient ya dok ya. Punya resiliensi yang tinggi ya, bisa bounce back ke atas lah ya. Iya, benar-benar. Makasih banyak nih Dokter Sony atas penjelasannya. Semoga para bunda dan ayah yang lagi nonton bisa memahami dengan baik ya. Nah sebelum kita tutup, Dokter Sony punya pesan-pesan yang kesimpulan nggak untuk penonton yang lagi nonton sekarang semuanya?
Iya, jadi yang pastinya untuk anak, kalau misalnya kita melihat mereka sesuatu yang berbeda, atau mereka pengen curhat, atau mereka nggak mau sesuatu, atau mereka misalnya tiba-tiba jadi anak yang baik atau jadi anak yang nakal, itu kita tidak boleh langsung menjudge. Sama aja ya, kita harus memperlakukan anak itu seperti teman kita, seperti orang dewasa, seperti pasangan juga. Gitu. Jadi kita harus empati kepada mereka, kita harus melihat apa yang mereka rasakan dan mengulik cerita mereka. Dan kalau bisa mereka juga menceritakan kembali rasa sakit hatinya mereka itu atau ketakutannya, fobia-fobia itu juga harus diceritakan. Sehingga dengan menceritakan itu, maka mereka juga akan belajar untuk overcome dan memikir bahwa oh ya, itu adalah suatu kejadian yang biasa aja dalam lingkaran kehidupan mereka. Jadi bukan itu suatu adalah momok gitu. Karena kan suatu itu jadi stres kan jadi suatu fobia. Jadi momok. Jadi yang kelihatan tuh di mata mereka tuh adalah itu aja. Misalnya dibully sama seorang temen, tapi nggak bisa mendapatkan solusinya. Yang kelihatan tuh besar itu aja, gajah di depan mata gitu kan. Padahal kan sebenarnya hidup kan masih banyak gitu yang lainnya. Kita bisa mengungkapkan keceriaan-keceriaan yang lain sehingga mereka bisa berpikir oh itu adalah suatu masalah kecil dalam hidupnya yang bisa diatasi dan bersama-sama oleh orang tuanya membantu untuk mengatasinya. Gitu ya. Jadi memang kita nggak boleh menyerah, selalu sebagai orang tua harus selalu semangat dan harus selalu membantu mereka untuk bisa mengembangkan otaknya, otak depannya, frontal lobe-nya sehingga bisa berkembang dan menjadi anak yang bisa bahagia, mengambil keputusan sendiri, memecahkan masalahnya. Tentunya itu semua berasal dari saat masa kecilnya, saat bersama orang tuanya itu diajarkannya seperti apa. Oke, terima kasih banyak dokter. Nah, segitu dulu ya Alotalks dengan topik Ayah dan Bunda kenali tanda anak mengalami stres. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Ayah dan Bunda punya cara lain yang efektif dalam menangani stres pada anak? Boleh dong share di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini, share kepada orang terkasih, dan subscribe juga dong ke channel ini. Oke deh, sampai ketemu lagi ya di Alotalks berikutnya. Hidup sehat bersama Alo Dokter. Sampai jumpa.